Ada wanita dari Norwegia bernama Karina yang bisa terbang. Ya, hampir. Dia adalah seorang penerjun base. Itu adalah olahraga rekreasi di mana orang melompat dari benda-benda tetap dengan parasut. Base adalah singkatan dari 4 kategori objek tetap yang bisa kamu lompati. Bangunan, antena yang mengacu pada tiang dan menara radio, bentang yang sebenarnya adalah jembatan, dan bumi yang berarti tebing. Harus diakui, melompat dari tebing untuk mencari nafkah memang terdengar keren. Karina memakai wingsuit. Ini adalah baju terusan panjang yang memiliki kain tambahan di bawah lengan dan di antara kedua kaki. Dengan begitu, para penerjun base dapat merasakan sensasi terbang, meskipun hanya beberapa detik sebelum mereka harus menggunakan parasut ketika sudah waktunya untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Karina sudah melakukan lebih dari 400 lompatan, yang tampaknya seperti beberapa detik terbang dan merasa seperti pahlawan super dengan kekuatan super. Beberapa orang bisa melipat lidahnya dan beberapa lagi bisa menggoyangkan telinganya. Dan sebagian lagi tampaknya bisa melebarkan dan mengerutkan pupil mata mereka kapanpun mereka mau. Gak ada yang mengira memperbesar dan mengecilkan pupil mata bisa dilakukan dengan mengendalikan secara langsung, seolah-olah itu adalah otot. Sampai seorang siswa dari Jerman berinisial DW menunjukkan cara mengubah ukuran pupil mata sesuai keinginan. Dia menunjukkan kepada seorang teman bagaimana dia bisa menggetarkan bola matanya, dan temannya kemudian menyadari pupil matanya menjadi lebih kecil. Dewi menyadari dia punya kemampuan yang keren setelah bermain game komputer untuk waktu yang lama. Dia bilang, menyempitkan pupil mata terasa seakan-akan kamu sedang mencengkeram atau menegangkan sesuatu. Pada saat yang sama, apabila kamu ingin membesarkan pupil mata, rasanya seakan-akan kamu sedang merilekskan mata. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa kucoba sebelum tidur malam ini. Dan yang lebih mengagumkan lagi, katanya dia benar-benar bisa merasakan otot-otot dalam pupil matanya. Seorang pria bernama Daniel adalah seorang tunanetra, tapi dia masih bisa melihat. Dia nggak melihat dengan matanya, tapi dia berhasil menyetel pendengarannya dengan sangat baik, sehingga dia bisa mengendarai sepeda bahkan di tengah lalu lintas yang padat. Dia juga dapat melakukan banyak hal lain, misalnya pergi berkemah sendirian, menari, dan memanjat pohon. Kekuatan super yang dimilikinya disebut ekolokasi. Untuk mengarahkan dirinya sendiri, Daniel menjentikan lidahnya. Suara yang dia buat memantul dari benda-benda di sekelilingnya. Ekolokasi adalah teknik yang digunakan lumba-lumba, kelelawar, dan paus beluga untuk mengorientasikan diri mereka sendiri dan menavigasi lingkungan sekitar. Daniel telah menjadi sangat mahir dalam menggunakan kekuatan supernya, sehingga tunanetra lainnya pun mempekerjakannya untuk membantu mereka berkeliling. Stephen adalah seorang seniman Inggris dengan ingatan fotografi yang mengagumkan. Dia menghafal dan kemudian menggambar garis langit Roma, Tokyo, Dubai, Hong Kong, dan New York City. Yang diperlukannya untuk menggambar begitu banyak detail yang canggih dan sangat akurat dari tempat-tempat ini hanyalah 1 kali naik helikopter di atas setiap kota. Ketika dia mengerjakan gambar panorama Roma, dia menggambar jumlah tiang Pantheon dengan tepat. Tahukah kamu sebagian kenangan masa kecilmu terkadang terasa begitu jelas? Bayangkan kalau kamu bisa mengingat seluruh hidupmu dengan intensitas yang sama. Wanita dari Australia dapat mengingat setiap menit setiap hari, dan dia nggak mengingat detail yang kabur. Bertanya-tanya apakah hal itu benar-benar terjadi. Dia mengingat semuanya hingga ke detail yang paling kecil. Kamu bisa memberitahunya tanggal secara acak, dan kamu akan mendengar seperti apa hari itu dalam hidupnya, karena otaknya nggak bisa melupakan apapun. Ada pria yang nggak bisa berhenti berlari. Men's Fitness memberinya gelar sebagai salah satu pria terkuat di planet ini. Dia adalah seorang pahlawan super sejati, mengingat staminanya. Dia telah menjalani beberapa tes atletik yang paling menantang secara mental dan fisik yang bisa kamu bayangkan. Sebagai contoh, dia berhasil menyelesaikan lari sejauh 563 km. Mengesankan? Nah, ada yang lebih hebat lagi. Dia nggak berhenti sekalipun, bahkan untuk tidur. Ada juga sprint yang terik melalui panasnya Death Valley.
Bayangkan berlari di luar pada suhu 49 derajat Celcius. Salah satu prestasinya adalah lari maraton ke Kutub Selatan. Suhu di sana bisa turun hingga 40 derajat Celcius. Forrest Gump yang hidup di dunia nyata ini, tapi dengan stamina yang lebih baik, telah membangun resume lari yang cukup mengesankan. Tapi dia masih mencari cara baru untuk menantang tubuh dan pikirannya. Sebagai contoh, pelari super ini baru saja menyelesaikan 50 maraton. Satu maraton di setiap negara bagian, dan dia butuh waktu 50 hari berturut-turut untuk melakukannya. Kamu mungkin pernah dengar tentang Wim Hof, motivator dari Belanda yang mampu bertahan dalam suhu yang sangat rendah. Dia menggunakan teknik meditasi khusus untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil saat bertahan dalam kondisi beku. Dia bahkan mendapat julukan yang tepat untuk itu, si manusia es. Hof telah menyelesaikan beberapa maraton dan mendaki Gunung Kilimanjaro dalam suhu yang sangat rendah. Dan yang dia pakai cuma celana pendek loh. Dia telah mencetak 20 rekor dunia dalam hal ketahanan dingin. Itu termasuk rekor berendam di air es terlama, 1 jam, 13 menit, dan 48 detik. Rrrr, membicarakannya saja membuatku kedinginan. Aku mau ambil selimut sebelum melanjutkan. Pria berusia 54 tahun ini dijuluki Spider-Man Prancis. Dia terkenal dengan prestasi panjat tebing urban. Tampaknya sangat mudah ketika kamu melihatnya memanjat gedung bertingkat di siang hari bolong. Dia nggak membawa peralatan keselamatan apapun yang bisa mencegahnya jatuh. Tapi bahkan tanpa semua itu, dia masih bisa memanjat ratusan meter ke langit. Dia telah mengunjungi beberapa tempat terkenal dan memanjat Empire State Building, Menara Eiffel, Menara Canada Square, Hotel Four Seasons di Hong Kong, dan Menara Petronas di Malaysia. Panjat tebing urban bukanlah tindakan ilegal, namun dia telah ditangkap lebih dari 100 kali karena menyebabkan gangguan publik. Wow, tetap saja itu kekuatan super, tapi aku pribadi akan melewatkan yang satu ini. Berikutnya, beberapa tahun yang lalu, cerita tentang pria yang dapat bertahan hidup tanpa air dan makanan beredar di seluruh dunia. Dia mengklaim bahwa dia nggak pernah makan sejak tahun 1940. Para peneliti sangat penasaran dengan kasus ini. Jadi mereka menempatkannya di sebuah ruangan selama 10 hari untuk mengamatinya. Tapi misteri itu tetap nggak terpecahkan karena dia keluar dari ruangan itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun mereka nggak memberinya air atau makanan. Pria dari Malaysia ini adalah Raja Gigi. Dia menarik kereta dengan 7 gerbong menggunakan tali baja, tapi dia nggak menggunakan lengannya. Salah satu ujung tali diikatkan pada kereta, sedangkan ujung lainnya berada di antara giginya. Pria ini memegang rekor Guinness untuk kemampuan luar biasa yang nggak bisa dijelaskan oleh siapapun. Iklan pasta gigi harusnya mempekerjakan dia. Bagaimana dengan pembisik singa? Bayangin berbicara dengan raja hutan dan bisa berteman dengan hewan buas ini. Kedengarannya seperti kekuatan super yang nyata. Tapi ada pria yang benar-benar bisa menjinakkan dan berbicara dengan kucing-kucing besar ini tanpa usaha khusus. Gak peduli singa yang menakutkan atau citah yang ganas, dia berteman dengan mereka dan kemudian membuat mereka menari mengikuti iramanya. Kekuatan supernya dengan cepat mengubahnya menjadi pahlawan di antara para penggemar satwa liar. Saatnya untuk bertemu Daniel, si manusia karet. Sejauh yang kita tahu, Daniel adalah manusia paling lentur di dunia. Dia bisa menggulung tubuhnya seperti bola, dan ini membantunya menjadi pemegang rekor Guinness 5 kali. Ketika kamu melihatnya menunjukkan keahliannya yang istimewa, kamu pasti bertanya-tanya kemana tulang-tulangnya ketika tubuhnya ditekuk seperti ini. Dia menemukan bakatnya pada usia dini. Dia melompat dari ranjang susun paling atas, dan yang membuat anggota keluarganya takjub, dia mendarat dengan gaya straddle split. Namun karirnya baru dimulai bertahun-tahun kemudian ketika dia mulai tampil di jalanan.